Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan juga rahmatnya, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Mudah-mudahan seluruhnya dapat kita jadikan sebagai potensi untuk dapat diolah menjadi amal-amal kebaikan. Begitupun dengan kemanfaatan, sehingga kita akan membawa bekal yang terbaik untuk mendatangi alam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-Nya yang nanti masuk ke dalam golongan yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang tauhid, bab perkara tentang syirik. Syirik terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Yang pertama dibedakan dengan syirik akbar dan juga asgor. Kalau syirik akbar sudah jelas-jelas dan sudah tentu siapa yang melakukannya, para pelakunya itu akan diganjar dengan pertama dikeluarkan dari agama Islam. Dan yang kedua, seluruh amal perbuatannya, seluruhnya tanpa dipilah-pilih, kebaikan yang telah dilakukannya seluruhnya akan terhapuskan dan akan sirna. Begitupun kalaulah sampai-sampai tidak bertaubat, sampai datang kematian, ajal menjemput, maka menurut kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfir, Allah tidak akan memberikan ampunan, sehingga sudah dapat dipastikan ini akan membuat seorang yang melakukannya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Adapun syirik asghar yang kemarin kita bahas, orang-orang yang melakukannya ini tidak terancam keluar dari agama, namun tetap masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Dan tentunya ini adalah suatu perkara yang tidak bisa dibuat enteng dan dianggap remeh bagi kita. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud, seorang ulamanya para sahabat, pada saat itu kita sudah bahas mengenai perkara tentang al-half, yaitu sumpah. Sumpah dengan menggunakan kalimat Allah, namun isi sumpahnya berbohong, itu lebih baik dibandingkan sumpah yang isinya itu benar, tidak dusta, tapi disertai tanpa dengan nama Allah. Menandakan bahwasanya perkara tentang syirik, walaupun dosa cuma syirik asghar, itu lebih besar dibandingkan dosa kebohongan, dosa dusta. Nah, maka dari itu tidak bisa dianggap enteng perkara mengenai syirik asghar ini. Dan yang selanjutnya, orang yang melakukan syirik asghar, maka amal perbuatan yang ternodai dan terikat yang dilakukannya itu dengan ada syirik asgharnya, maka itu akan hancur amalnya. Itu adalah yang membedakan secara garis besar mengenai syirik akbar dan juga syirik asghar. Para jamaah sekalian, sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syirik asghar, masuk ke dalam yang khafi, sebagaimana tadi kita dengarkan mengenai khutbah Jumat, berbicara mengenai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Memang benar, seluruhnya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini merupakan ujian.
Falaya'lamanallahu alladzina shadaqu. Allah akan mengetahui dari ujian ini siapakah di antara orang-orang yang berada di dunia menjalani ujian tersebut shadaku, dia benar-benar jujur, dia benar-benar orang yang dapat mempertahankan keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan mengetahui dari ujian yang Allah berikan ini dalam kehidupan kita siapa orang-orang yang dusta dalam menjalankan kehidupannya. Nah, mengenai ujian jamaah sekalian, tentunya bukan hanya satu perkara yang mungkin membuat kita sedih, bukan hanya sesuatu yang membuat diri kita susah ataupun musibah berupa bencana alam, tapi ternyata kelonggaran yang Allah berikan, kelapangan yang Allah berikan, termasuk harta fasilitas yang kita dapatkan, itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, wal khair, dan juga sesuatu yang baik-baik. Itu adalah ujian. Fitnah, ujian bagi kita. Maka jangan lengah ketika mungkin kita diberikan sesuatu yang membuat kita tenang gitu. Itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Alwi Al-Attas menggambarkan orang-orang itu kebanyakan dia bisa sukses, bisa melewati ujian-ujian yang berat. Ketika usahanya sedang sulit, dia itu akan merasa bahwasanya benar-benar dia mengharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ke Allah, paminuju hese mah pasti ngadekul gitu nya. Tapi ketika urusan-urusan dunianya dimudahkan, kadangkala lupa untuk beribadah. Mengingat Allah pun kadangkala lupa, seperti itu. Bahkan dianalogikan seperti ini. Ibaratkan ada seorang pekerja bangunan. Yang satu bagiannya bagian di atas lantai yang tinggi. Yang satu lagi bagiannya untuk merenovasi dan memperbaiki bangunan yang di bawah. Nah, singkat cerita, seorang pegawai bangunan yang di atas ini ingin meminta orang yang ada di bawah, temannya itu, agar dia melihat ke atas. Dia ada butuh. Saking tingginya ketika diteriaki, hey. Namina saha misalkan, Aldi, gorowokeun sakenceng-kencengnya, karena tinggi gak kedengeran orang ini yang di bawah, temannya gak kedengeran. Nah, setelah itu orang yang di atas pegawai ini dia berpikir, si Gana mah harus dipancing ini mah. Mengeluarkan koin receh, dialungkan ke handap. Sek. Pas dialungkan ke handap, nyampe di bawah, si pegawai tadi lihat, ada barang yang jatuh. Pas dilihat, ada uang, koin. Dia menoleh kanan kiri, ambil masukkan ke saku. Yang di atas lebih penasaran lagi, kenapa nggak ngalir ke luhur gitu ya? Tambahin lagi koin yang lebih besar nilainya. Alungkeun deui ka handap. Candak deui, luak liuk teh sesa masukkan ke kantong. Bahkan dia alungkan uang yang nominalnya tinggi. Uang kertasnya, 100.000 gitu ya. Diambil, luak liuk enggak ada siapa-siapa, masukkan lagi. Tapi dia enggak menoleh ke atas. Sehingga kesel yang di atas ya, ada batu baledokeun ke handap. Beredak, hampir kena ke kepalanya. Barulah di situ dia sadar, lihat ke atas. Wah, itu adalah analogi kita. Kadangkala ketika kita diberikan kebaikan dari Allah, kita tuh lupa untuk lihat ke atas. Kita tuh merasa, rezeki, lumayan, bonus, laba, untung, ambil saja. Lupa ke atas. Tapi ketika dibaledokeun, diberikan sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, baru lihat ke atas. Ini hanya sebatas analogi saja. Kebanyakan dari kita seperti itu. Dan Allah pun sudah menyatakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza massahu syarru jazua." Orang-orang itu ketika Allah berikan sesuatu yang menyulitkan dirinya, dia itu jazua, banyak ngomong, berkeluh kesah terus, minta-minta terus ke Allah kalau lagi diberikan kesusahan. Wa idza massahul khair, namun sebaliknya ketika diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, manu'ah, dia lupa, senantiasa dia kikir terhadap apa yang dia dapatkan. Ya istilah namanya, kita kadang-kadang termasuk saya. Aya musibah mah, digembar-gemborkeun, picaruskeun ka batur saha wae disebutkeun, aduh saya teh juga musibahan. Usaha teu lancar, barudak sarakit, orang-orang jadi pada tahu. Tapi misalkan ada yang ngasih ke saya nominal besar segala macam, uang segala macam,
Jarang-jarang di beja-beja Kak Ferry, diam-diam aja ya Pak. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah tabiat yang harus kita rubah selaku manusia. Nah, para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam materi kita pada malam kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan juga rahmatnya, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Mudah-mudahan seluruhnya dapat kita jadikan sebagai potensi untuk dapat diolah menjadi amal-amal kebaikan, begitupun dengan kemanfaatan, sehingga kita akan membawa bekal yang terbaik untuk mendatangi alam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-Nya yang nanti masuk ke dalam golongan yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang tauhid, bab perkara tentang syirik. Syirik terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Yang pertama dibedakan dengan syirik akbar dan juga asgor. Kalau syirik akbar sudah jelas-jelas dan sudah tentu siapa yang melakukannya, para pelakunya itu akan diganjar dengan pertama dikeluarkan dari agama Islam. Dan yang kedua, seluruh amal perbuatannya, seluruhnya tanpa dipilah-pilih, kebaikan yang telah dilakukannya seluruhnya akan terhapuskan dan akan sirna. Begitupun kalaulah sampai-sampai tidak bertaubat, sampai datang kematian, ajal menjemput, maka menurut kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfir, Allah tidak akan memberikan ampunan, sehingga sudah dapat dipastikan ini akan membuat seorang yang melakukannya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Adapun syirik asghar yang kemarin kita bahas, orang-orang yang melakukannya ini tidak terancam keluar dari agama, namun tetap masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Dan tentunya ini adalah satu perkara yang tidak bisa dibuat enteng dan dianggap remeh bagi kita. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud, seorang ulamanya para sahabat, pada saat itu kita sudah bahas mengenai perkara tentang al-half, yaitu sumpah. Sumpah dengan menggunakan kalimat Allah, namun isi sumpahnya berbohong, itu lebih baik dibandingkan sumpah yang isinya itu benar, tidak dusta, tapi disertai tanpa dengan nama Allah. Menandakan bahwasanya perkara tentang syirik, walaupun dosa cuma syirik asghar, itu lebih besar dibandingkan dosa kebohongan, dosa dusta. Nah, maka dari itu tidak bisa dianggap enteng perkara mengenai syirik asghar ini. Dan yang selanjutnya, orang yang melakukan syirik asghar, maka amal perbuatan yang ternodai dan terikat yang dilakukannya itu dengan ada syirik asgharnya, maka itu akan hancur amalnya. Itu adalah yang membedakan secara garis besar mengenai syirik akbar dan juga syirik asghar. Para jamaah sekalian, sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syirik asghar, masuk ke dalam yang khafi, sebagaimana tadi kita dengarkan mengenai khutbah Jumat,
berbicara mengenai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Memang benar seluruhnya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini merupakan ujian. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Allah akan mengetahui dari ujian ini siapakah di antara orang-orang yang berada di dunia menjalani ujian tersebut shadaku, dia benar-benar jujur, dia benar-benar orang yang dapat mempertahankan keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan mengetahui dari ujian yang Allah berikan ini dalam kehidupan kita siapa orang-orang yang dusta dalam menjalankan kehidupannya. Nah, mengenai ujian jamaah sekalian, tentunya bukan hanya satu perkara yang mungkin membuat kita sedih, bukan hanya sesuatu yang membuat diri kita susah ataupun musibah berupa bencana alam, tapi ternyata kelonggaran yang Allah berikan, kelapangan yang Allah berikan, termasuk harta fasilitas yang kita dapatkan, itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, wal khair, dan juga sesuatu yang baik-baik, itu adalah ujian. Fitnah, ujian bagi kita. Maka jangan lengah ketika mungkin kita diberikan sesuatu yang membuat kita tenang gitu. Itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Alwi Al-Attas menggambarkan orang-orang itu kebanyakan dia bisa sukses, bisa melewati ujian-ujian yang berat. Ketika usahanya sedang sulit, dia itu akan merasa bahwasanya benar-benar dia mengharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ke Allah paminuju hese mah pasti ngadekul gitu nya. Tapi ketika urusan-urusan dunianya dimudahkan, kadangkala lupa untuk beribadah. Mengingat Allah pun kadangkala lupa, seperti itu. Bahkan dianalogikan seperti ini. Ibaratkan ada seorang pekerja bangunan. Yang satu bagiannya bagian di atas lantai yang tinggi. Yang satu lagi bagiannya untuk merenovasi dan memperbaiki bangunan yang di bawah. Nah, singkat cerita, seorang pegawai bangunan yang di atas ini ingin meminta orang yang ada di bawah, temannya itu, agar dia melihat ke atas. Dia ada butuh. Saking tingginya ketika diteriaki, hei. Namina saha misalkan, Aldi, gorowokeun sakenceng-kencengnya, karena tinggi gak kedengeran orang ini yang di bawah, temannya gak kedengeran. Nah, setelah itu orang yang di atas pegawai ini dia berpikir, si Gana mah harus dipancing ini mah. Mengeluarkan koin receh, dialungkan ke handap. Sek. Pas dialungkan ke handap, nyampe di bawah, si pegawai tadi lihat, ada barang yang jatuh. Pas dilihat, ada uang, koin. Dia menoleh kanan kiri, ambil masukkan ke saku. Yang di atas lebih penasaran lagi, kenapa nggak ngalir ke luhur gitu ya. Tambahin lagi koin yang lebih besar nilainya. Alungkeun deui ka handap. Candak deui luak liuk teh sesa masukkan ke kantong. Bahkan dia alungkan uang yang nominalnya tinggi. Uang kertasnya 100.000 gitu nya. Diambil, luak liuk enggak ada siapa-siapa, masukkan lagi. Tapi dia enggak menoleh ke atas. Sehingga kesel yang di atas ya, ada batu baledokeun ke handap. Bredak, hampir kena ke kepalanya. Barulah di situ dia sadar, lihat ke atas. Wah, itu adalah analogi kita. Kadangkala ketika kita diberikan kebaikan dari Allah, kita tuh lupa untuk lihat ke atas. Kita teh merasa, rezeki, lumayan, bonus, laba, untung, ambil saja. Lupa ke atas. Tapi ketika dibaledokeun, diberikan sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, baru lihat ke atas. Ini hanya sebatas analogi saja. Kebanyakan dari kita seperti itu. Dan Allah pun sudah menyatakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza massahu syarru jazua." Orang-orang itu ketika Allah berikan sesuatu yang menyulitkan dirinya, dia itu jazua, banyak ngomong, berkeluh kesah terus, minta-minta terus ke Allah kalau lagi diberikan kesusahan. Wa idza massahul khair, namun sebaliknya ketika diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, manu'ah, dia lupa, senantiasa dia kikir terhadap apa yang dia dapatkan. Ya istilah namanya, kita kadang-kadang termasuk saya. Aya musibah mah, digembar-gemborkeun, picaruskeun ka batur saha wae disebutkeun, aduh saya teh juga musibahan. Usaha teu lancar,
barudak sarakit, orang-orang jadi pada tahu. Tapi misalkan ada yang ngasih ke saya nominal besar segala macam, uang segala macam, jarang-jarang di beja-beja Kak Ferry, diam-diam aja ya Pak. Kadang-kadang seperti itu, gitu. Nah, itu adalah tabiat yang harus kita rubah selaku manusia. Nah, para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam materi kita pada malam kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan juga rahmatnya, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Mudah-mudahan seluruhnya dapat kita jadikan sebagai potensi untuk dapat diolah menjadi amal-amal kebaikan, begitupun dengan kemanfaatan, sehingga kita akan membawa bekal yang terbaik untuk mendatangi alam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-Nya yang nanti masuk ke dalam golongan yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang tauhid, bab perkara tentang syirik. Syirik terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Yang pertama dibedakan dengan syirik akbar dan juga asgor. Kalau syirik akbar sudah jelas-jelas dan sudah tentu siapa yang melakukannya, para pelakunya itu akan diganjar dengan pertama dikeluarkan dari agama Islam, dan yang kedua seluruh amal perbuatannya seluruhnya tanpa dipilah-pilih, kebaikan yang telah dilakukannya seluruhnya akan terhapuskan dan akan sirna. Begitupun kalaulah sampai-sampai tidak bertaubat, sampai datang kematian, ajal menjemput, maka menurut kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfir, Allah tidak akan memberikan ampunan, sehingga sudah dapat dipastikan ini akan membuat seorang yang melakukannya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Adapun syirik asghar yang kemarin kita bahas, orang-orang yang melakukannya ini tidak terancam keluar dari agama, namun tetap masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Dan tentunya ini adalah satu perkara yang tidak bisa dibuat enteng dan dianggap remeh bagi kita. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud, seorang ulamanya para sahabat, pada saat itu kita sudah bahas mengenai perkara tentang al-half, yaitu sumpah. Sumpah dengan menggunakan kalimat Allah, namun isi sumpahnya berbohong, itu lebih baik dibandingkan sumpah yang isinya itu benar, tidak dusta, tapi disertai tanpa dengan nama Allah. Menandakan bahwasanya perkara tentang syirik, walaupun dosa cuma syirik asghar, itu lebih besar dibandingkan dosa kebohongan, dosa dusta. Nah, maka dari itu tidak bisa dianggap enteng perkara mengenai syirik asghar ini. Dan yang selanjutnya, orang yang melakukan syirik asghar, maka amal perbuatan yang ternodai dan terikat yang dilakukannya itu dengan ada syirik asgornya, maka itu akan hancur amalnya. Itu adalah yang membedakan secara garis besar mengenai syirik akbar dan juga syirik asgor.
Para jamaah sekalian, sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syirik asghar, masuk ke dalam yang khafi. Sebagaimana tadi kita dengarkan mengenai khutbah Jumat, berbicara mengenai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Memang benar seluruhnya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini merupakan ujian. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Allah akan mengetahui dari ujian ini siapakah di antara orang-orang yang berada di dunia menjalani ujian tersebut shadaqu, dia benar-benar jujur, dia benar-benar orang yang dapat mempertahankan keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan mengetahui dari ujian yang Allah berikan ini dalam kehidupan kita siapa orang-orang yang dusta dalam menjalankan kehidupannya. Nah, mengenai ujian jamaah sekalian, tentunya bukan hanya satu perkara yang mungkin membuat kita sedih, bukan hanya sesuatu yang membuat diri kita susah, ataupun musibah berupa bencana alam, tapi ternyata kelonggaran yang Allah berikan, kelapangan yang Allah berikan, termasuk harta fasilitas yang kita dapatkan, itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, wal khair, dan juga sesuatu yang baik-baik. Itu adalah ujian. Fitnah, ujian bagi kita. Maka jangan lengah ketika mungkin kita diberikan sesuatu yang membuat kita tenang gitu. Itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Alwi Al-Attas menggambarkan orang-orang itu kebanyakan dia bisa sukses, bisa melewati ujian-ujian yang berat. Ketika usahanya sedang sulit, dia itu akan merasa bahwasanya benar-benar dia mengharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ke Allah paminuju hese mah pasti ngadekul gitu nya. Tapi ketika urusan-urusan dunianya dimudahkan, kadangkala lupa untuk beribadah. Mengingat Allah pun kadangkala lupa, seperti itu. Bahkan dianalogikan seperti ini. Ibaratkan ada seorang pekerja bangunan. Yang satu bagiannya bagian di atas lantai yang tinggi, yang satu lagi bagiannya untuk merenovasi dan memperbaiki bangunan yang di bawah. Nah, singkat cerita, seorang pegawai bangunan yang di atas ini ingin meminta orang yang ada di bawah, temannya itu, agar dia melihat ke atas. Dia ada butuh. Saking tingginya ketika diteriaki, hey, namina saha misalkan, Aldi, gorowokeun sakenceng-kencengnya, karena tinggi gak kedengeran orang ini yang di bawah, temannya gak kedengeran. Nah, setelah itu orang yang di atas pegawai ini dia berpikir, si Gana mah harus dipancing ini mah. Mengeluarkan koin receh, dialungkan ke handap. Sek. Pas dialungkan ke handap, nyampe di bawah, si pegawai tadi lihat, ada barang yang jatuh. Pas dilihat, ada uang, koin. Dia menoleh kanan kiri, ambil masukkan ke saku. Yang di atas lebih penasaran lagi, kenapa nggak ngalir ke luhur gitu ya. Tambahin lagi koin yang lebih besar nilainya. Alungkeun deui ka handap. Candak deui, luak liuk teh sesa, masukkan ke kantong. Bahkan dia alungkan uang yang nominalnya tinggi. Uang kertasnya, 100.000 gitu ya. Diambil, luak liuk, gak ada siapa-siapa, masukkan lagi. Tapi dia gak menoleh ke atas. Sehingga kesel yang di atas ya, ada batu, baledokeun ke handap. Beredak, hampir kena ke kepalanya. Barulah di situ dia sadar, lihat ke atas. Wah, itu adalah analogi kita. Kadangkala ketika kita diberikan kebaikan dari Allah, kita tuh lupa untuk lihat ke atas. Kita tuh merasa, rezeki, lumayan, bonus, laba, untung, ambil saja. Lupa ke atas. Tapi ketika dibaledokeun, diberikan sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, baru lihat ke atas. Ini hanya sebatas analogi saja. Kebanyakan dari kita seperti itu. Dan Allah pun sudah menyatakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza massahu syarru jazua." Orang-orang itu ketika Allah berikan sesuatu yang menyulitkan dirinya, dia itu jazua, banyak ngomong, berkeluh kesah terus, minta-minta terus ke Allah kalau lagi diberikan kesusahan. Wa idza massahul khair, namun sebaliknya ketika diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, manu'ah, dia lupa, senantiasa dia kikir terhadap apa yang dia dapatkan.
Ya istilah namanya kita kadang-kadang termasuk saya. Aya musibah mah wah digembar-gemborkeun, picaruskeun ka batur saha wae sebutkeun aduh saya teh juga musibahan. Usaha teu lancar, barudak sarakit. Oh, orang-orang jadi pada tahu. Tapi misalkan ada yang ngasih ke saya nominal besar segala macam, uang segala macam, jarang-jarang dibeja-beja ke Pak Ferry, diam-diam aja ya Pak. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah tabiat yang harus kita rubah selaku manusia. Nah, para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam materi kita pada malam kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan juga rahmatnya, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Mudah-mudahan seluruhnya dapat kita jadikan sebagai potensi untuk dapat diolah menjadi amal-amal kebaikan, begitupun dengan kemanfaatan, sehingga kita akan membawa bekal yang terbaik untuk mendatangi alam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-Nya yang nanti masuk ke dalam golongan yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang tauhid, bab perkara tentang syirik. Syirik terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Yang pertama dibedakan dengan syirik akbar dan juga asgor. Kalau syirik akbar sudah jelas-jelas dan sudah tentu siapa yang melakukannya, para pelakunya itu akan diganjar dengan pertama dikeluarkan dari agama Islam, dan yang kedua seluruh amal perbuatannya seluruhnya tanpa dipilah-pilih, kebaikan yang telah dilakukannya seluruhnya akan terhapuskan dan akan sirna. Begitupun kalaulah sampai-sampai tidak bertaubat, sampai datang kematian, ajal menjemput, maka menurut kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfir, Allah tidak akan memberikan ampunan, sehingga sudah dapat dipastikan ini akan membuat seorang yang melakukannya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Adapun syirik asghar yang kemarin kita bahas, orang-orang yang melakukannya ini tidak terancam keluar dari agama, namun tetap masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Dan tentunya ini adalah satu perkara yang tidak bisa dibuat enteng dan dianggap remeh bagi kita. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud, seorang ulamanya para sahabat, pada saat itu kita sudah bahas mengenai perkara tentang al-half, yaitu sumpah. Sumpah dengan menggunakan kalimat Allah, namun isi sumpahnya berbohong, itu lebih baik dibandingkan sumpah yang isinya itu benar, tidak dusta, tapi disertai tanpa dengan nama Allah. Menandakan bahwasanya perkara tentang syirik, walaupun dosa cuma syirik asghar, itu lebih besar dibandingkan dosa kebohongan, dosa dusta. Nah, maka dari itu tidak bisa dianggap enteng perkara mengenai syirik asghar ini. Dan yang selanjutnya, orang yang melakukan syirik asghar, maka amal perbuatan yang ternodai dan terikat yang dilakukannya itu dengan ada syirik asgornya, maka itu akan
hancur amalnya. Itu adalah yang membedakan secara garis besar mengenai syirik akbar dan juga syirik asghar. Para jamaah sekalian, sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syirik asghar, masuk ke dalam yang khafi, sebagaimana tadi kita dengarkan mengenai khutbah Jumat, berbicara mengenai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Memang benar seluruhnya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini merupakan ujian. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Allah akan mengetahui dari ujian ini siapakah di antara orang-orang yang berada di dunia menjalani ujian tersebut shadaqu, dia benar-benar jujur, dia benar-benar orang yang dapat mempertahankan keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan mengetahui dari ujian yang Allah berikan ini dalam kehidupan kita siapa orang-orang yang dusta dalam menjalankan kehidupannya. Nah, mengenai ujian jamaah sekalian, tentunya bukan hanya satu perkara yang mungkin membuat kita sedih, bukan hanya sesuatu yang membuat diri kita susah ataupun musibah berupa bencana alam, tapi ternyata kelonggaran yang Allah berikan, kelapangan yang Allah berikan, termasuk harta fasilitas yang kita dapatkan, itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, wal khair, dan juga sesuatu yang baik-baik. Itu adalah ujian. Fitnah, ujian bagi kita. Maka jangan lengah ketika mungkin kita diberikan sesuatu yang membuat kita tenang gitu. Itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Alwi Al-Attas menggambarkan orang-orang itu kebanyakan dia bisa sukses, bisa melewati ujian-ujian yang berat. Ketika usahanya sedang sulit, dia itu akan merasa bahwasanya benar-benar dia mengharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ke Allah paminuju hese mah pasti ngadekul gitu nya. Tapi ketika urusan-urusan dunianya dimudahkan, kadangkala lupa untuk beribadah. Mengingat Allah pun kadangkala lupa, seperti itu. Bahkan dianalogikan seperti ini. Ibaratkan ada seorang pekerja bangunan. Yang satu bagiannya bagian di atas lantai yang tinggi, yang satu lagi bagiannya untuk merenovasi dan memperbaiki bangunan yang di bawah. Nah, singkat cerita, seorang pegawai bangunan yang di atas ini ingin meminta orang yang ada di bawah, temannya itu, agar dia melihat ke atas. Dia ada butuh. Saking tingginya ketika diteriaki, hei. Namina saha misalkan, Aldi, gorowokeun sakenceng-kencengnya, karena tinggi gak kedengeran orang ini yang di bawah, temannya gak kedengeran. Nah, setelah itu orang yang di atas pegawai ini dia berpikir, si Gana mah harus dipancing ini mah. Mengeluarkan koin receh, dialungkan ke handap. Sek. Pas dialungkan ke handap, nyampe di bawah, si pegawai tadi lihat, ada barang yang jatuh. Pas dilihat, ada uang, koin. Dia menoleh kanan kiri, ambil masukkan ke saku. Yang di atas lebih penasaran lagi, kenapa nggak ngalir ke luhur gitu ya. Tambahin lagi koin yang lebih besar nilainya. Alungkeun deui ka handap. Candak deui luak liuk teh sesa masukkan ke kantong. Bahkan dia alungkan uang yang nominalnya tinggi. Uang kertasnya, 100.000 gitu ya. Diambil, luak liuk enggak ada siapa-siapa, masukkan lagi. Tapi dia enggak menoleh ke atas. Sehingga kesel yang di atas ya, ada batu baledokeun ke handap. Beredak, hampir kena ke kepalanya. Barulah di situ dia sadar, lihat ke atas. Wah, itu adalah analogi kita. Kadangkala ketika kita diberikan kebaikan dari Allah, kita tuh lupa untuk lihat ke atas. Kita tuh merasa, rezeki, lumayan, bonus, laba, untung, ambil saja. Lupa ke atas. Tapi ketika dibaledokeun, diberikan sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, baru lihat ke atas. Ini hanya sebatas analogi saja. Kebanyakan dari kita seperti itu. Dan Allah pun sudah menyatakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza massahu syarru jazua." Orang-orang itu ketika Allah berikan sesuatu yang menyulitkan dirinya, dia itu jazua, banyak ngomong, berkeluh kesah terus, minta-minta terus ke Allah kalau lagi diberikan kesusahan. Wa idza massahul khair
Namun sebaliknya ketika diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, manu'ah, dia lupa, senantiasa dia kikir terhadap apa yang dia dapatkan. Ya istilah namanya, kita kadang-kadang termasuk saya, aya musibah mah wah digembar-gemborkeun, picaroskeun ka batur saha wae disebutkeun, aduh saya teh juga musibahan. Usaha teu lancar, barudak sarakit, oh orang-orang jadi pada tahu. Tapi misalkan ada yang ngasih ke saya nominal besar segala macam, uang segala macam, jarang-jarang dibeja-beja ke Pak Ferry, diam-diam aja ya Pak. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah tabiat yang harus kita rubah selaku manusia. Nah, para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam materi kita pada malam kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan juga rahmatnya, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Mudah-mudahan seluruhnya dapat kita jadikan sebagai potensi untuk dapat diolah menjadi amal-amal kebaikan, begitupun dengan kemanfaatan, sehingga kita akan membawa bekal yang terbaik untuk mendatangi alam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-Nya yang nanti masuk ke dalam golongan yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang tauhid, bab perkara tentang syirik. Syirik terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Yang pertama dibedakan dengan syirik akbar dan juga asgor. Kalau syirik akbar sudah jelas-jelas dan sudah tentu siapa yang melakukannya, para pelakunya itu akan diganjar dengan pertama dikeluarkan dari agama Islam, dan yang kedua seluruh amal perbuatannya seluruhnya tanpa dipilah-pilih, kebaikan yang telah dilakukannya seluruhnya akan terhapuskan dan akan sirna. Begitupun kalaulah sampai-sampai tidak bertaubat, sampai datang kematian, ajal menjemput, maka menurut kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfir, Allah tidak akan memberikan ampunan, sehingga sudah dapat dipastikan ini akan membuat seorang yang melakukannya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Adapun syirik asghar yang kemarin kita bahas, orang-orang yang melakukannya ini tidak terancam keluar dari agama, namun tetap masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Dan tentunya ini adalah suatu perkara yang tidak bisa dibuat enteng dan dianggap remeh bagi kita. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud, seorang ulamanya para sahabat, pada saat itu kita sudah bahas mengenai perkara tentang al-half, yaitu sumpah. Sumpah dengan menggunakan kalimat Allah, namun isi sumpahnya berbohong, itu lebih baik dibandingkan sumpah yang isinya itu benar, tidak dusta, tapi disertai tanpa dengan nama Allah. Menandakan bahwasanya perkara tentang syirik, walaupun dosa cuma syirik asghar, itu lebih besar dibandingkan dosa kebohongan, dosa dusta.
Nah, maka dari itu tidak bisa dianggap enteng perkara mengenai syirik asghar ini. Dan yang selanjutnya, orang yang melakukan syirik asghar, maka amal perbuatan yang ternodai dan terikat yang dilakukannya itu dengan ada syirik asgharnya, maka itu akan hancur amalnya. Itu adalah yang membedakan secara garis besar mengenai syirik akbar dan juga syirik asghar. Para jamaah sekalian, sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syirik asghar, masuk ke dalam yang khafi, sebagaimana tadi kita dengarkan mengenai khutbah Jumat, berbicara mengenai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Memang benar seluruhnya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini merupakan ujian. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Allah akan mengetahui dari ujian ini siapakah di antara orang-orang yang berada di dunia menjalani ujian tersebut shadaku, dia benar-benar jujur, dia benar-benar orang yang dapat mempertahankan keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan mengetahui dari ujian yang Allah berikan ini dalam kehidupan kita siapa orang-orang yang dusta dalam menjalankan kehidupannya. Nah, mengenai ujian jamaah sekalian, tentunya bukan hanya satu perkara yang mungkin membuat kita sedih, bukan hanya sesuatu yang membuat diri kita susah ataupun musibah berupa bencana alam, tapi ternyata kelonggaran yang Allah berikan, kelapangan yang Allah berikan, termasuk harta fasilitas yang kita dapatkan, itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, wal khair, dan juga sesuatu yang baik-baik, itu adalah ujian. Fitnah, ujian bagi kita. Maka jangan lengah ketika mungkin kita diberikan sesuatu yang membuat kita tenang gitu. Itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Alwi Al-Attas menggambarkan orang-orang itu kebanyakan dia bisa sukses, bisa melewati ujian-ujian yang berat. Ketika usahanya sedang sulit, dia itu akan merasa bahwasanya benar-benar dia mengharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ke Allah, paminuju hese mah pasti ngadekul gitu nya. Tapi ketika urusan-urusan dunianya dimudahkan, kadangkala lupa untuk beribadah. Mengingat Allah pun kadangkala lupa, seperti itu. Bahkan dianalogikan seperti ini. Ibaratkan ada seorang pekerja bangunan. Yang satu bagiannya bagian di atas lantai yang tinggi. Yang satu lagi bagiannya untuk merenovasi dan memperbaiki bangunan yang di bawah. Nah, singkat cerita, seorang pegawai bangunan yang di atas ini ingin meminta orang yang ada di bawah, temannya itu, agar dia melihat ke atas. Dia ada butuh. Saking tingginya ketika diteriaki, hey. Namina saha misalkan, Aldi, gorowokeun sakenceng-kencengnya, karena tinggi gak kedengeran orang ini yang di bawah, temannya gak kedengeran. Nah, setelah itu orang yang di atas pegawai ini dia berpikir, si Gana mah harus dipancing ini mah. Mengeluarkan koin receh, dialungkan ke handap. Sek. Pas dialungkan ke handap, nyampe di bawah, si pegawai tadi lihat, ada barang yang jatuh. Pas dilihat, ada uang, koin. Dia menoleh kanan kiri, ambil masukkan ke saku. Yang di atas lebih penasaran lagi, kenapa nggak ngalir ke luhur gitu ya. Tambahin lagi koin yang lebih besar nilainya. Alungkeun deui ka handap. Candak deui, luak liuk teh sesa masukkan ke kantong. Bahkan dia alungkan uang yang nominalnya tinggi. Uang kertasnya, 100.000 gitu ya. Diambil, luak liuk enggak ada siapa-siapa, masukkan lagi, tapi dia enggak menoleh ke atas. Sehingga kesel yang di atas ya, ada batu baledokeun ke handap. Beredak, hampir kena ke kepalanya. Barulah di situ dia sadar, lihat ke atas. Wah, itu adalah analogi kita. Kadangkala ketika kita diberikan kebaikan dari Allah, kita tuh lupa untuk lihat ke atas. Kita tuh merasa, rezeki, lumayan, bonus, laba, untung, ambil saja. Lupa ke atas. Tapi ketika dibaledokeun, diberikan sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, baru lihat ke atas. Ini hanya sebatas analogi saja. Kebanyakan dari kita seperti itu. Dan Allah pun sudah menyatakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Idza massahu syarru jazua. Orang-orang itu ketika Allah berikan sesuatu yang menyulitkan dirinya, dia itu jazua, banyak ngomong, berkeluh kesah terus, minta-minta terus ke Allah kalau lagi diberikan kesusahan. Wa idza massahul khair, namun sebaliknya ketika diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, manu'ah, dia lupa, senantiasa dia kikir terhadap apa yang dia dapatkan. Ya istilah namanya kita kadang-kadang termasuk saya. Aya musibah mah wah digembar-gemborkeun, picaruskeun ka batur saha wae disebutkeun, aduh saya teh juga musibahan. Usaha teu lancar, barudak sarakit. Oh, orang-orang jadi pada tahu. Tapi misalkan ada yang ngasih ke saya nominal besar segala macam, uang segala macam, jarang-jarang dibeja-beja ke Pak Ferry, diam-diam aja ya Pak. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah tabiat yang harus kita rubah selaku manusia. Nah, para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam materi kita pada malam kali ini.